Oke guys, welcome back to Cakradiva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jushi Taman episode ke-152. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Yuho, Wutong dan juga Tian yang terlibat pertarungan dramatis untuk menentukan nasib Su Yunhan. Meskipun awalnya sok keras, pada akhirnya Tian yang memilih untuk mengalah karena dia pun tak sampai hati menggunakan bayi tak bersalah sebagai alat perang. Akhirnya Yuho menyerahkan Yunhan kembali kepada Juji dan membuat sang permaisuri kekaisaran Ryu menangis bahagia sebelum dibuat berpikir keras ketika Yuho menolak permintaan imbalan apapun dan menekankan bahwa semua tidak berarti selama Su Tianran masih hidup. Setelah itu Yuho berdiskusi dengan Daihao tentang strategi menghadapi kekaisaran Ryu, bahkan membisikkan rencana rahasia yang membuat Daihao terkejut. Di sisi lain, kekaisaran Ryu hendak memulai operasi penaklukan kekaisaran Tianhun, dan ketika itulah Juji yang sadar bahwa Su Tianran menjadikannya maupun putranya sebagai alat untuk mewujudkan ambisi Kaisar Matahari Bulan tersebut. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos atuh. Sementara Juji mempersiapkan diri untuk memimpin pasukan militer kekaisaran Ryu, Yuho sedang menggelar rapat dengan petinggi Sekte Tang dan Papiliun Dewa Laut. Dalam rapat itu Yuho mengingatkan bahwa kekaisaran Ryu memiliki keunggulan luar biasa dalam hal pengembangan alat pembimbing roh, di mana keunggulan itu semakin diperkuat oleh kepemimpinan Juji selaku salah satu murid terhebat Suan Jiwen sekaligus ahli strategi militer yang namanya telah menjadi momok di medan perang. Diskusi mengalir pada rencana Yuho untuk menyusup ke camp musuh dengan menggunakan pesawat mayat hidup yang akan membawa rombongan Sekte Tang menembus garis pertahanan lawan. Mendengar ini, Yan Shaoze yang sedikit trauma pada pesawat mayat hidup langsung meragu, utamanya dalam menjamin makhluk-makhluk yang ada di dalamnya tidak berbalik menyerang mereka. Tepat ketika Yan Shaoze mengemukakan keraguannya itulah Yuho dengan santai memanggil Xiaobai yang membuat para tetua Papiliun Dewa Laut hanya bisa berdecak kagum. Baru setelah memanggil Xiaobai, Yuho mengajak semua orang untuk memasuki pesawat mayat hidup yang membuat para petinggi Akademi Shrek itu sekali lagi menganga saking tidak menyangka Yuho memiliki domain pribadi sehebat ini. Nah, Yuho membawa mereka untuk melihat tubuh sejati sang raja beruang es yang sekarang menjadi penghuni terkuat pesawat mayat hidup. Meskipun mungkin mayat hidup lain bisa jadi akan mengamuk ketika dia tidak ada, dengan keberadaan Xiaobai yang memberi perlindungan, maka Yuho yakin kalau rombongan Sekte Tang mereka tidak akan menemui masalah selama berada di pesawat mayat hidup. Setelah memberikan kepastian pada para petinggi Papiliun Dewa Laut, Yuho meminta Suan Yi untuk menyerahkan komando atas 3 kelompok master pembimbing roh Sekte Tang kepadanya, karena dia yakin bahwa momen untuk meraup kemenangan besar telah tiba. Suan Yi yang sejak awal tidak pernah dan tidak akan pernah meragukan Yuho, tanpa pikir panjang langsung menyetujui permintaan itu, sebelum kemudian secara resmi memberikan posisi komandan pasukan pembimbing roh Sekte Tang pada muridnya tersebut. Segera setelah posisi komandan diberikan, Yuho bersama dengan para petinggi sekte langsung mengumpulkan 3 kelompok pembimbing roh Sekte Tang sebelum kemudian mengumumkan bahwa pasukan kekaisaran Matahari Bulan telah bergerak menuju kekaisaran Tianhun sesuai dengan prediksi mereka. Setelah sebelumnya mengumumkan pada semua orang bahwa dia memegang kendali penuh atas komando militer Sekte Tang, Yuho mulai memberikan instruksi pada pasukan besar sekte yang masing-masing kelompoknya dipimpin oleh setidaknya 1 anggota 7 Moses Shrek. Resimen Master Jiwa berisi 200 orang Kaisar Roh akan dipimpin oleh Bei Bei, Susan Si, dan Jiang Nanan. Resimen Master Pembimbing Roh Pelapon Meriam akan dipimpin oleh Suhe alias Heiseto dan Jiang Nanan. Sementara dia dan Wutong akan memimpin resimen artileri berat. Setelah membagi komando masing-masing kelompok, Yuho mulai memberikan orasi panjang lebar tentang betapa pentingnya misi kali ini, dan dia yakin anggota Sekte Tang yang ditempa dengan seluruh sumber daya kota Shrek mampu menunjukkan taringnya dengan garang.
Yuho mengingatkan bahwa misi mereka juga sangat berbahaya mengingat medan tempur yang akan mereka tuju adalah garis belakang pertahanan lawan. Karena itulah Yuho hanya memiliki satu permintaan pada seluruh pasukan, yaitu semua orang harus mematuhi perintah dan mengikuti komando darinya maupun pemimpin kelompok lain. Selain itu, Yuho juga memberi suntikan semangat pada banyak anggota Sekte Tang yang berasal dari Kekaisaran Tianhun, di mana seharusnya tidak perlu lagi menjelaskan betapa menyedihkannya keadaan kekaisaran tersebut. Karena itulah bagi anggota sekte yang berasal dari Kekaisaran Tianhun, misi kali ini bukan hanya untuk menjaga kehormatan akademi dan sekte, melainkan juga untuk mempertahankan tanah air mereka yang berada di ambang kehancuran. Baru setelah membakar semangat pasukan, Yuho pun berubah menjadi mata Ashura dan memanggil gerbang neraka sebagai pintu masuk untuk menuju pesawat mayat hidup. 7 Moses Rex lain segera menginstruksikan pasukan Sekte Tang untuk masuk ke dalam gerbang secara teratur, di mana dengan banyaknya gerbang yang bisa Yuho panggil dalam waktu satu yang sama, mereka hanya membutuhkan 20 menit untuk memasukkan semua orang. Hanya selama itulah Kekaisaran Ryu memiliki waktu untuk melakukan evakuasi, dan seharusnya 20 menit merupakan waktu yang cukup singkat untuk membalikan keadaan. Nah, berhubung semua orang sudah masuk, Yuho meminta 7 Moses Rex untuk masuk juga, sementara dia akan mulai melakukan penyusupan dengan keterampilan spiritualnya. Setelah Wutong sebagai penumpang terakhir pesawat mayat hidup masuk, Yuho berbalik dan memberikan penghormatan pada guru-gurunya yang masih fokus memperhatikan di tembok kota, sebelum kemudian memulai perjalanan menuju arah barat Kekaisaran Tianhun sebagai tempat yang dituju pasukan militer Kekaisaran Ryu. Jadi gampangnya gini guys, aslinya Yuho sendiri yang nyusup kan, karena doi udah jago banget lah kalau masalah nyusup-menyusupan. Nah, nanti kalau udah di deket dalam camp militer itu baru deh Yuho ngeluarin orang-orang dari pesawat mayat hidup untuk menjalankan misi. Begitu ya. Begitu sampai di area camp militer Kekaisaran Ryu, Yuho dibuat takjub karena sesuai penjelasan Dai Hao, camp militer itu memang dipersenjatai dengan alat pembimbing roh yang luar biasa. Setelah menemukan tempat yang tepat, Yuho mulai membuka gerbang neraka dan meminta 7 Moses Rex lain untuk bersiap menyerang, sementara dia dan Wutong akan melakukan pengintaian lebih dulu. Tanpa terdeng-aling-aling, Yuho dan Wutong melesat memasuki camp militer dan segera membagikan deteksi spiritual pada 7 Moses Rex lain agar mengikuti jalan yang mereka lewati. Baru setelah membagikan deteksi spiritual itulah, Yuho dan Wutong tidak lagi menyembunyikan diri mereka, seolah sudah siap melakukan penghancuran besar-besaran pada camp militer Kekaisaran Dolim tersebut. Segera setelah Yuho dan Wutong muncul, rombongan Kekaisaran Ryu pun langsung waspada, namun sayangnya kewaspadaan itu sama sekali tidak dapat membatalkan penyerangan yang telah direncanakan. Bahkan sebelum rombongan Sekte Tang datang, Yuho dan Wutong sudah berhasil melumpuhkan hampir seluruh pasukan militer Kekaisaran Ryu kecuali pemimpin kelompok yang merupakan Master Roh tertinggi level 80-an. Master Roh yang kita panggil aja dia Bambang itu benar-benar penasaran tentang identitas dan asal-muasal 7 penjahat luar biasa kuat ini dan berpikir untuk mengulur waktu sebanyak mungkin sembari menunggu bantuan datang dari resimen lain. Namun sayang seribu sayang tidak ada cukup waktu untuk menunggu karena dia sudah lebih dulu dibuat pindah alam oleh hantaman jiwa Yuho dan Wutong ketika hendak menyerang dua sejoli itu dengan alat pembimbing roh level 8 yang dia miliki. Nah, kematian Bambang dan juga bawahan-bawahannya itu langsung terdeteksi oleh anggota resimen lain dan membuat pemimpin resimen lain buru-buru mengeluarkan perintah untuk mengirim bala bantuan. Namun seolah sudah bisa ditebak apa yang akan segera terjadi, Yuho malah tampak antusias ketika berkata bahwa pertunjukan akan segera dimulai, tepat bersamaan dengan kemunculan tabir pelindung camp militer Kekaisaran Ryu yang langsung diaktifkan. Ketika itu Yuho dengan aktif mengirimkan instruksi pada rombongan Sekte Tang, utamanya pada resimen artileri berat untuk membidik target sesuai panduan deteksi spiritual yang dia berikan. Rombongan Sekte Tang yang masih ada di hutan langsung mengikuti instruksi Yuho dan tanpa menunggu lama nyaris separuh
Camp militer Kekaisaran Ryu langsung luluh lantah tepat setelah meriam artileri berat Sekte Tang ditembakkan. Apakah setelah camp dihancurkan misi ini selesai? Haha, tidak semudah itu kawan-kawan. Karena segera setelah huru-hara terbentuk karena serangan resimen artileri berat, pasukan di bawah komando Haicheto langsung bergegas masuk ke dalam camp militer, tepatnya ke lokasi gudang penyimpanan untuk merampok persediaan strategi lawan. Resimen Kaisar Roh pimpinan BB juga tidak tinggal diam dan ikut terjun dalam peperangan untuk memastikan tidak ada antek Kekaisaran Ryu yang bisa menginstruksi perampokan. Nah, ketika semua orang sibuk dengan baku hantam Neng Wutong itu sempat banget kelepek-kelepek sama akal, saking tidak bisa menilai seberapa besar kekuatan mental Yuho sampai mampu mempertahankan gerbang neraka bertempur dan berbagai deteksi spiritual bersamaan. Nah, beberapa saat kemudian Yuho dapat merasakan bahwa bala bantuan yang dikirim dari camp lain akan segera tiba dan karena itulah dia segera mengeluarkan perintah untuk mempercepat operasi perampokan sekaligus juga menginstruksikan artileri berat gelombang kedua untuk menembak. Resimen meriam artileri bergerak dengan cepat untuk keluar dari camp militer sesuai dengan instruksi Haiseto. Sementara Bei, Susansi, dan juga Jiang Nanan mengarahkan pasukan untuk masuk kembali ke dalam gerbang neraka. Tepat pada waktu yang sama, pasukan bala bantuan Kekaisaran Ryu telah sampai di camp yang telah luluh lantah dan langsung menginstruksikan bawahannya untuk mencari siapapun berdebah yang telah mencari gara-gara dengan mereka. Tapi Ternyata sebelum sempat mencari rombongan bala bantuan itu sudah lebih dulu menjadi korban pengeboman para berdebah sehingga satu camp militer berhasil dihancurkan dengan sempurna. 7 musuh tos-tosan satu sama lain merayakan kemenangan besar mereka sembari terus mengarahkan rombongan Sekte Tang untuk kembali memasuki pesawat mayat hidup. Sementara pasukan Sekte Tang melenggang masuk ke dalam gerbang neraka, rombongan Kekaisaran Ryu sedang berjibaku menyelamatkan nyawa mereka sendiri meskipun pada akhirnya berujung pada sia-sia. Ketika kobaran api dahsyat di melumat camp militer Kekaisaran Ryu, Yuho dan 7 Moses Rex menunggu sampai pasukan terakhir memasuki pesawat mayat hidup sebelum kemudian menenggelamkan diri dalam gerbang neraka. Di dalam pesawat mayat hidup, kehidupan masih berlangsung dengan damai dan tentram, terutama berkat bantuan Xiaobai dalam mengendalikan penduduk mayat hidup yang ada di sana. Bahkan Sekte Tang dalam membangun gudang penyimpanan yang digunakan untuk menampung persediaan Kekaisaran Ryu yang telah berhasil mereka jarah dengan leluasa. Apabila pertempuran bisa berlangsung seperti ini terus-menerus, maka mereka pasti dapat mendulang kekayaan besar yang akan menguntungkan Sekte Tang di masa depan. Para abang 7 Moses Rex sudah tahu bahwa Yuho memang memiliki kecerdasan strategi yang luar biasa sejak dahulu, namun mereka masih tidak dapat menahan diri untuk memuji taktik pemuda itu apalagi ketika Yuho memancing bala bantuan untuk mengepungnya sekaligus. Kayak ketagihan dengan keberhasilan di misi pertama mereka, Susansi sudah tidak sabar ketika bertanya kepada Yuho apakah mereka akan segera menuju markas formasi alat pembimbing roh Kekaisaran Ryu yang berikutnya. Yuho memang berpikir bahwa mereka harus segera menghancurkan seluruh markas formasi alat pembimbing roh Kekaisaran Ryu karena satu-satunya keunggulan mereka adalah mobilitas. Mereka memang bisa muncul di titik formasi manapun yang diinginkan, namun Sekte Tang pasti akan menderita kerugian besar begitu keberadaan mereka terdeteksi dan terjebak dalam pertempuran alot dengan para lawannya. Karena itulah Yuho tidak mau membuang lebih banyak waktu dan segera menuju titik kedua formasi alat pembimbing roh Kekaisaran Ryu, yaitu kota Aoke. Kota Aoke adalah sebuah lokasi yang cukup dekat dengan kutub sehingga cuaca dingin ekstrim cenderung menyelimuti seluruh kota termasuk juga camp militer Kekaisaran Ryu yang ada di dalamnya. Nah, para prajurit yang berjaga di kota tersebut sebenarnya
Agak males juga buat patroli karena selain cuaca yang dingin luar biasa, kota itu juga berada jauh di belakang medan pertempuran sehingga seharusnya tidak perlu dijaga seketat ini. Namun baru juga mengatakan bahwa mereka tidak perlu berjaga ketat, tiba-tiba saja prajurit pengintai di gerbang kota Aoke menangkap sebuah mata aneh di tengah pegunungan sebelum kemudian dibuat terkejut dan ketakutan ketika melihat bahwa mata itu merupakan sumber dari rombongan besar musuh yang muncul untuk menyerang mereka. Sayangnya keterkejutan dan ketakutan itu datang terlambat karena pasukan Sekte Tang sudah mengepung seluruh pegunungan hingga dapat melumpuhkan kota Aoke hanya dalam waktu 1 jam yang singkat. Penaklukan semacam ini mungkin baru pertama kali terjadi di benua Doluo dan karena itulah 7 Moses Rick menjadi sangat bersemangat serta antusias untuk melanjutkan misi mereka. Yuho juga menunjukkan ekspresi puas ketika Heicheto melaporkan pencapaiannya yang berhasil menghancurkan gudang senjata utama Kekaisaran Ryu di kota Aoke, termasuk juga cadangan makanan mereka yang telah diratakan dengan tanah. Sementara di sisi lain gudang penyimpanan Sekte Tang di pesawat mayat hidup sudah hampir penuh, sehingga mereka perlu membangun gudang besar lagi untuk menyongsong penyerangan selanjutnya. Nah ya mana lagi nih camp formasi militer Kekaisaran Ryu bakal disasar sama Yuho dan kawan-kawan. Apakah dia akan segera bertemu dengan Mbak Juji? Kira-kira kalau ketemu apakah Mbak Juji akan CLBK? Ya udah ya, nantikan terus minggu depan. Rama di sini pamit, bye bye.